'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lilis Hairunisa Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi grade atau cara mencari rata-rata. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video selanjutnya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari program grade ini. Jadi, fungsinya itu adalah untuk menerima input dari nilai mata pelajaran yang dimasukkan. Di sini saya akan memasukkan 9 mata pelajaran. Yang kedua adalah menghitung rata-rata dari semua nilai tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan grade atau tingkatan berdasarkan dari nilai rata-rata yang sudah dihasilkan. Oke, langsung saja kita masuk ke fungsi programnya. Nah, di sini saya sudah mengetikkan include iStream dan using namespace std. Seperti biasa, include iStream ini fungsinya agar output dan inputnya itu dapat dimasukkan dan dikeluarkan. Dan using namespace std ini fungsinya itu agar kita tidak perlu mengetikkan std-nya ini berulang-ulang. Oke, kita masuk ke fungsi yang selanjutnya, yaitu kita akan mengetik menentukan grade. Fungsi grade di sini itu adalah untuk menentukan tingkatan sesuai dengan nilai rata-rata kita yang sudah dihasilkan nanti setelah di-run. Tutup kurung. Lalu yang di bawahnya, oh ini kayaknya di bawah deh. Nah, seperti ini. Ke bawahnya. Lalu kita ketik if di sini, teman-teman. If itu tuh ibarat kayak perumpamaan. Kayak misalnya kita ketik jika nilai di atas 85 itu sama dengan grade A. Nah, untuk memasukkan fungsi itu atau menghasilkan kata-kata seperti itu, kita itu menggunakan if dalam fungsi programnya atau dalam kode programnya. Kita masukkan lagi kodenya. Rata. Untuk nilai KKM-nya atau nilai penentu, dia itu masuk grade rata-rata atau tidak, kita di sini ambil nilai 85 saja ya. 85. Return A. Nah, dari kata-kata ini maksudnya jika nilai rata-ratanya itu di atas 85, maka dia itu termasuk grade A, seperti itu. Skip. Oh, harus. Jangan lupa di spasi ya, teman-teman. 70. Return B. Selanjutnya, kita ketik lagi else if rata 55 return C. Selanjutnya lagi itu ada else return D. Nah, jadi maksud dari kode ini tuh teman-teman, itu seperti jika rata-rata di atas 85 adalah A atau termasuk grade A. Jika rata-rata dan else ini maksudnya itu kemungkinan lain. Jadi, jika rata-ratanya di atas 70 dan di bawah 85, maka dia termasuk grade B. Begitu juga dengan yang C dan jika tidak ada di antara ketiga ini, maka dia tuh masuk yang D atau masuk ke dalam grade D. Oke, selanjutnya kita tutup kurung.
Nah, selanjutnya kita ketik kode fungsi utama. Lalu kita ketik increment. Nah, sama seperti sebelumnya, fungsi increment di sini tuh agar programnya tuh dapat berjalan, agar kita tuh dapat menentukan grade-grade tersebut, dan kita itu bisa menentukan rata-rata dari nilai mata pelajaran yang akan kita masukkan nanti. Oke, kita masukkan kodenya. Increment, lalu buka kurung. Load. Nah, di sini setelah float ini, kita bisa masukkan nilai mata pelajaran apa saja yang mau kita cari rata-ratanya. Tadi kan di awal saya sudah bilang kalau saya akan memasukkan 9 mata pelajaran, maka di sini saya akan masukkan 9 mata pelajaran terserah saya. Kalian juga bisa mengganti mata pelajaran ini sesuai dengan yang kalian mau ya, atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika kimia, informatika, Inggris. Nah, di sini mata pelajaran terakhir yang mau saya masukkan itu ada PJOK. Oke, ini semua mata pelajaran yang mau saya cari nilai rata-ratanya. Setelahnya, kita ketik koma, rata. Lalu, tanda semikolon. Nah, selanjutnya kita akan ketik lagi di bagian bawahnya itu input data. Nah, di bagian input data ini, itu tuh nanti setelah di-run, maksudnya tuh agar kita tuh bisa memasukkan nilai dari 9 mata pelajarannya ini manual. Jadi nilainya tuh nggak muncul sendiri gitu. Kita bisa memasukkannya sesuai dengan kemauan kita sendiri. Atau sesuai dengan data yang kita punya. Selanjutnya kita ketik kodenya, yaitu code. Masukkan nilai. Sama seperti sebelumnya, fungsi code di sini tuh agar nilai atau tulisan masukkan nilai matematika ini tuh bisa muncul setelah di-run nanti. Dan kita bisa memasukkan nilainya secara manual. Setelah code, ada yang namanya scene. Scene ini tuh agar kita bisa memasukkan nilainya. Kalau code itu, dia hanya memunculkan tulisan masukkan nilai matematika. Dan scene adalah cara agar kita tuh bisa mengetik nilainya tersebut dengan manual. Seperti itu. Scene matematika. Eh, Lalu kita ketik saja mata pelajaran yang seterusnya sama seperti ini, seperti kode ini. Nah, di sini kalian bisa masukkan mata pelajarannya sesuai dengan yang sudah kalian ketik di atas ya teman-teman. Selamat biologi. Oh, nah, di bagian ini tuh kalian harus teliti ya teman-teman, karena biasanya setelah di-run banyak kesalahan itu terdapat di bagian sini, karena memang sedikit memakan waktu dan harus benar-benar fokus juga.
Nah, setelah kita mengetik semua nilai dari semua kode yang code dan sin ini, selanjutnya kita itu akan mengetik hitung rata-rata, karena kan tujuan kita untuk mencari rata-rata dan menentukan grade dari dari rata-rata mata pelajaran yang sudah kita cari. Selanjutnya adalah hitung rata-rata. Rata sama dengan. Di sini kita ketik kembali mata pelajaran yang sudah kita ketik di awal ya teman-teman. Jangan lupa tanda tambah, karena rumus rata-rata ialah semua mata pelajaran ini dibagi dengan jumlah mata pelajarannya. Jadi nilai matematika ditambah dengan nilai sejarah, ditambah dengan nilai biologi, ditambah dengan nilai kimia, ditambah fisika, ditambah dengan, makin ada yang silap, matematika, sejarah, oh benar-benar, fisika, kimia, informatika, lalu ditambah dengan bahasa Inggris, tambah bahasa Indonesia, dan yang terakhir ditambah dengan nilai PJOK. Oke, baru tuh jangan lupa tutup kurung dan kita beri tanda bagi. Bagi 9 karena jumlah mata pelajarannya ada 9. Lalu kita ketik code. Nilai rata-rata. Kamu sama dengan rata baru itu lebih kecil lagi N. Lalu kita ketik angka 1. Oh, ini bukan angka 1 ya teman-teman. Nah, sudah selanjutnya kita ketik code lagi untuk mengeluarkan tulisannya setelah di run untuk mengeluarkan hasilnya. Nah, tadi kan di atas tuh kita ketik nilai rata-rata. Di bawah ini tuh kita ketik grade-nya. Grade nilai kamu sama dengan tanda kutip grade rata. Lalu kita ketik. Nah, untuk yang terakhir kita ketik return 0. Lalu yang terakhir ada tanda kurung untuk memunculkan hasilnya. Oke, sini kita coba run dulu ya teman-teman. Semoga berhasil. Oh, ada kesalahan nih teman-teman. Lumayan banyak kesalahannya. Biologi. Oke, biologinya ada yang salah ketik ya. Lalu, oke, coba kita run. Oke, informatikanya ada yang salah ketik juga. Di bagian mana nih salah ketiknya? Kita coba benerin ya teman-teman tipu-tipunya. Oke, coba kita run lagi. Oke, sudah berhasil lah teman-teman. Setelah ini, kita tinggal masukkan saja nilainya sesuai data yang kita punya. Di sini saya mau masukkan nilainya sesuai dengan kemauan saya. Nah,
Nah, ini teman-teman sudah keluar nilai rata-ratanya tuh ada di 91,33 dan grade nilainya masuk ke dalam A. Nah, jadi teman-teman yang hitung rata-rata ini, yang bagian code nilai rata-rata, dia itu fungsinya tuh di sini untuk mengeluarkan nilai rata-rata kamu setelah dia itu menghitung nilai rata-rata yang sudah kita masukkan di atas ini. Nah, selanjutnya itu adalah grade nilai sama seperti si nilai rata-rata tadi, itu tuh asalnya tuh dari sini. Jadi yang bagian code grade nilai kamu. Jadi dia tuh akan mengeluarkan grade sesuai dengan nilai rata-rata yang sudah dihasilkan di code nilai rata-rata sebelumnya. Nah, yang bagian code scene ini itu tuh fungsinya tuh agar kita bisa memasukkan nilai rata-ratanya tuh sesuai dengan data yang kita punya. Jadi dia tuh nggak dimasukkan sendiri dari programnya. Kita bisa memasukkannya dengan manual seperti itu. Nah, Incemin ini untuk menjalankan programnya sehingga bisa menghasilkan nilainya setelah kita run seperti itu. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with me.